Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan dan tempatku bersandar. Tuhan, kekuatan hidupku. Tuhan, tak pernah tinggalkan diriku. Engkaulah satu-satunya sahabatku yang selalu bersamaku. Engkau sumber pengharapanku. Engkau sumber kedamaianku. Tak akan ku takut, sebab Engkau menyertaiku.
tak akan ku bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menebus hidupku dengan darah-Mu, dan aku ini kepunyaan-Mu. Tuhan, kekuatan hidupku, Tuhan tak pernah tinggalkan diriku. Engkaulah satu-satunya sahabatku yang selalu bersama. Akan ku takut, sebab Engkau menyertaiku. Tak akan ku bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menebus hidupku dengan darah-Mu, dan aku ini kepunyaan-Mu. Aku ini kepunyaan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Engkau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu, Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan satu hari di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu, itu lebih baik. Oh, ku merasa tenang, ku merasa damai, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di hadirat-Mu, hanya berdua dengan-Mu Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi, oh lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, Yesus, karena Kau mengasihiku, karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihimu. Ku mengasihimu seperti Kau mengasihiku, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Shalom. Halo. Shalom everybody. Shalom. Halo. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. On cam dong, abang-abang kakak-kakak. Yuk teman-teman semua yang bisa on cam, bolehlah diaktifkan kameranya. Kita memulai persekutuan umum kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bercinta kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul
Meskipun tidak dengan secara tatap muka Tuhan Yesus untuk melaksanakan persekutuan umum kami, Bapa, kiranya melalui persekutuan umum kami ini, nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Bapa, untuk acara persekutuan umum kami dari awal sampai akhirnya nanti, kami serahkan semua iklan tangan-Mu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya untuk ini bisa menjadi berkat bagi kami, dan juga kami tetap memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami serahkan doa kami ini melalui nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Amin. Shalom semua. Saat ini kita akan menaikkan sebuah lagu pujian kita dengan judul Kekuatan Hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kita mulai dari awal lagi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menadap dan perisai di hidupku. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kuasa-Mu dari dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menadap dan perisai di hidupku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menadap dan perisai di hidupku. Kita
kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk segala dosa kami, kiranya Tuhan yang ampuni kami Bapa. Kami merujuk untuk segala rencana hidup kami Bapa, kiranya hadirlah di tengah-tengah hidup kami, agar kiranya dalam setiap rencana hidup kami, kami selalu berjalan bersama-Mu dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, untuk acara kami selanjutnya Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Shalom semua. Shalom. Sekarang kita akan mengangkat lagu pujian kita dengan judul Bersyukurlah. Kameranya masih kami tunggu ya. Boleh bertepuk tangan mungkin, atau boleh berdiri. Boleh, kami silakan buat teman-teman semua. Ya. Dengan hati bersyukur, ya, dengan Shalom. Kedengaran nggak? Shalom. Shalom, kedengeran. Mantap. Iya, mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan sinyalnya kali ya. Maaf ya semua. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi bagi berkat. Buat teman-teman semua, adakah yang mau bagi berkatnya buat kita semua saat ini di Zoom meeting ini? Ada nggak? Ada nggak teman-teman?
Ada? Kalau tidak ada, mungkin boleh bagi berkatnya di minggu depan kali ya, di PU selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat sebuah pujian sebelum mendengarkan sharing firman hari ini. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita dengan sebuah lagu pujian, Pertolonganmu Begitu Ajaib. Mari kita nyanyikan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hati. Sifat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita ulangi pujian dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan hatiku tenang. Kaulah jawaban hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hati. Jimat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat
serahkan kepada Bapak Poniman. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Yo, shalom semuanya ya. Luar biasa. Puji syukur kita bisa ketemu kembali. Mungkin ada yang udah pernah ketemu dengan saya sebelumnya dan mungkin juga ada yang belum. Maafkan apabila saya juga gak ingat semuanya gitu ya. Nah, nanti biar afdol mungkin kita perlu saya perlu memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Ya, jadi izinkan saya mau sharing screen. Oke, host boleh saya sharing screen ya? Nah, oke, ini saya sudah sharing screen. Apakah semuanya bisa lihat screen saya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, jadi saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Poniman Mulijadi. Saya punya satu orang istri ya, Linda itu yang di sebelah saya di gambar. Juga saya punya 2 orang anak perempuan ya. Mereka kembar, namanya Marsha dan Alicia. Saat ini mereka kelas 9. Saya sendiri sebenarnya seorang profesional fotografer dan saya ngajar fotografi dan desain grafis di SMA BPK Penabur Holis. Dan saya juga melayani di beberapa gerakan pemulihan generasi muda di Bandung ini bersama beberapa teman yang punya visi yang sama ya. Dan kalian kalau mau follow IG saya ada yang bawah saya cantumkan. IG saya yang pribadi adalah Poniman Mulijadi. Lalu Brownberry itu Instagram fotografi saya. Young Good Foods adalah Instagram di mana saya juga punya usaha makanan. Oke, sekian untuk perkenalannya. Izinkan saya untuk berdoa. Yuk, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Minta pimpinan Tuhan. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur di mana pada siang hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul walaupun online, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami Bapak, supaya kami beroleh pengertian. Roh Kudus pimpin, kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Pimpin hamba-Mu yang sangat terbatas ini, karena Engkau yang tidak terbatas akan terus hadir di tengah-tengah kami dan menyentuh hidup setiap anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada. Terima kasih Bapak, serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang lagi semuanya. Nah, saya dikasih judul ya, beriman dalam percobaan. Ya, yang saya kasih judul Faith Factor. Kenapa Faith Factor? Nah, kalau ada yang tahu film Fear Factor, tahu? Siaran Fear Factor itu kan tentang bagaimana kita menguji keberanian kita ya, ketakutan kita itu diuji. Nah, kalau Faith Factor itu jelas gimana iman kita akan diuji ya sebenarnya ya. Saya dikasih temanya beriman dalam percobaan. Ayatnya dari Markus 5 ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, memperkatakan iman, mengalami iman sungguh luar biasa. Nah, ini saya mau bagikan satu ayat lagi dari Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ingat kata-kata ini yang kuning, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita tahu banget ya, firman Tuhan bilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya kita semua pasti punya harapan-harapan. Ya, terutama di masa-masa pandemik seperti gini, tentu harapan kita pun banyak sekali, benar ya? Nah, dari semua harapan dan harapan kita, itu pasti punya dasar, dan dasarnya adalah iman. Nah, kita semua ngerti, dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang nggak kita lihat, itu adalah iman. Ya, yuk kita next. Apa itu iman? Ya, ada dasarnya, yaitu firman Tuhan. Jadi iman itu selalu ada dasarnya.
Apa dasarnya? Yaitu firman Tuhan. Ya, iman itu pasti dimiliki oleh orang benar. Tadi firman Tuhan jelas ya. Orang benar akan hidup oleh iman, jadi artinya orang benar pasti punya iman, dan iman itu hanya dimiliki oleh orang benar. Ya, orang benar diperlengkapi dengan iman. Nah, jadi kalau kita sedang tidak benar, ya, sebenarnya kita sedang tidak beriman. Ini penting kita sadari, apakah saat ini kita sedang hidup dalam kebenaran atau tidak. Nah, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, sebenarnya kita sedang tidak beriman. Atau istilah saya itu kita sedang hidup dalam kenekatan. Ya. Orang nekat banget. Nah, untuk hidup dalam iman, kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi gini, saya mau kasih contoh. Yang kayak gimana sih yang nekat itu? Jadi gini, seringkali kita berpikiran bahwa kita beriman, tapi sebetulnya kita nekat. Karena gini, iman sama nekat itu tipis banget bedanya. Dikit banget gitu. Karena di dalam iman pasti ada unsur nekatnya gitu. Tapi kalau dalam nekat pasti nggak ada iman. Pasti dalam nekat ada iman. Nah contohnya gini, saya punya teman, dia pernah bilang sama saya gini, gue yakin banget nih, Tuhan pasti berkati saya. Gue pasti akan diberkati Tuhan. Dia bilang, gue punya iman itu. Makanya sekarang gue mau ganti motor nih. Gue mau beli motor yang baru nih. Keren banget. Harganya 65 juta, gue mau beli. Gue yakin banget pasti bisa bayar cicilannya sampai habis. Karena gue yakin Tuhan akan berkati. Nah, yang model-model gini tuh hati-hati, guys. Ya, kenapa? Kita harus uji apakah ini iman atau kita sedang nekat. Ya, kita harus uji nih. Iman itu nggak bergantung pada kemampuan manusia. Ya, iman itu percaya pada perkataan Allah. Jadi seringkali ketika kita bilang bahwa kita sedang beriman, tapi sebenarnya kita sedang menggantungkan diri pada kemampuan kita. Kita sedang menggantungkan diri kepada apa yang sedang kita pikirkan. Mungkin kita lagi hitung-hitungan. Oke, saya punya penghasilan sekian, nanti kalau di bulan depan mungkin saya akan dapat sekian, nanti saya punya deposito akan cair sekian, jadi saya akan bisa beli ini sekian. Nah, hati-hati dengan yang modal-modal gini, mengandung resiko banget. Ya, yang modal-modal gini bukan iman, guys. Ini disebut dengan nekat. Ya, iman itu adalah percaya pada perkataan Allah. Jadi singkatnya gini, iman itu selalu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Iman pada dasar, ya iman itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita beriman, pasti ada dasarnya firman Allah. Apa yang kita lakukan dalam iman pasti kehendak Allah. Ya, kalau nekat, kita bicara tentang rasio. Rasio itu apa? Hitung-hitungan. Rasio itu kita bicara tentang apa yang kita mampu lakukan dengan pikiran-pikiran kita, dengan kehendak kita. Hati-hati. Nah, kita harus jelas dulu perbedaan antara iman dan nekat. Okay? Nah, juga kita harus bisa membedakan antara pencobaan dan ujian. Oke, sebelum saya next ke yang berikutnya, saya mau coba jelaskan dulu perbedaan antara pencobaan dan ujian. Pencobaan itu biasanya enak, ya. Perhatikan, pencobaan itu pada umumnya enak. Kenapa? Karena pencobaan itu biasanya itu datang dari si iblis. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun juga. Tetapi setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Jadi jelas sekali, pencobaan bukan datang dari Tuhan. Pencobaan itu adalah rencana si iblis. Ya, lewat keinginan-keinginan daging kita. Jadi pencobaan biasanya enak. Tujuannya menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, pencobaan berusaha menjatuhkan kita. Itu pencobaan. Jadi enak. Contohnya, pencobaan gampang. Nonton film porno. Ya, itu pencobaan. Lalu apalagi? Ngerokok. Itu pencobaan. Makan gila-gilaan. Pencobaan. Belanja habis-habisan. Pencobaan. Ya, yang modal-modal gitu enak. Pencobaan itu selalu enak. Hati-hati. Beda dengan ujian. Ujian itu datangnya dari Tuhan, itu rencana Allah. Ya, ujian tujuannya untuk memperkuat kita, untuk ngetes, menguji kita, apakah kita siap
untuk next level, siap untuk menerima berkat dan kepercayaan yang lebih dari Tuhan atau tidak. Itu namanya ujian. Nah, jadi ketika kita tahu posisi kita bahwa kita sedang mengalami pencobaan atau ujian, respon kita menentukan, dan ketika kita dicobai, kita harus lari, guys. Ya, jadi jangan salah berdoa. Karena gini, saya sering dengar orang berdoa gini, aduh Tuhan, tolong lepaskan aku dari pencobaan ini. Lepaskan aku dari setiap pencobaan ini. Berat banget Tuhan, berat banget. Doanya ngaco. Kenapa? Karena dia sedang diuji, tapi disangka sedang dicoba. Makanya doanya minta Tuhan lepasin dia dari percobaan, padahal ujian. Makanya itu orang kagak lulus-lulus. Tolong perhatiin. Orang ini nggak lulus karena dia berdoa sama Tuhan aja minta diberhentiin ujian. Salah, harusnya doanya kan gini. Tuhan, beri saya kekuatan. Pimpin langkah demi langkah supaya saya bisa menghadapi ujian ini dan menyelesaikannya dengan baik dan memperoleh kemenangan. Sehingga Tuhan boleh mempercayakan sesuatu yang lebih besar padaku. Doanya seperti gitu, guys. Oke, sekarang kita ngerti ya. Kalau udah ngerti, kita next. Nah, yang kedua, iman itu kita dapatkan ketika kita mengalami God's encounter atau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali orang suka bingung, iman, apakah saya punya iman? Iman itu yang seperti apa? Ini sulit sekali dijelaskan. Sampai kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, perjalanan iman dari yang satu ke yang lainnya dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ketika kita benar-benar satu kali dalam kehidupan, saya percaya kalian semua juga pernah mengalami hal ini. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami betapa kasihnya Tuhan pada kita. Disitulah iman kita mulai bekerja. Disitulah kita mulai ada keyakinan. Yes, Tuhan, terima kasih. Saya mengalami banget yang namanya Tuhan. Disinilah iman bekerja. Ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ ada iman bekerja. Maka dari situ kita perlu banget yang namanya menjaga hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan, saat teduh kita nggak jalan, bagaimana iman kita bisa terus bertumbuh dan terus bertumbuh? Nggak mungkin. Oke, next. Sorry, kok kebalik. Oke. Nah, ketiga, iman itu apa sih? Iman itu adalah bentuk ketaatan pada perintah Tuhan. Ya. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini bicara tentang apa? Ini bicara bahwa ketika kita beriman, tentu kita harus bisa melakukan apa yang kita imani. Ya, ketika kita beriman, kita harus bisa melakukan apa yang kita imani. Jadi, iman ini adalah salah satu buah ya dari apa? Ketaatan adalah buah daripada iman kita. Jadi ketika kita punya iman, kita pasti taat. Itu akan menghasilkan buah-buah yang akan bisa dinikmati oleh banyak orang, juga dinikmati oleh kita sendiri. Ya, jadi iman itu sendiri didorong oleh janji Tuhan, bukan oleh keinginan atau kehendak kita. Jadi kita itu beriman karena ada janji di balik semuanya itu. Janjinya apa? Tuhan punya janji bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan mengabulkan setiap doa kita. Dia akan terus menolong kita, menjaga kita, dan disitulah iman kita ada dasarnya di situ. Ya, jadi iman didrive oleh janjinya Tuhan, bukan oleh kekuatan atau kehendak kita. Ya, iman menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, jelas banget. Ketika kita punya iman, artinya gini, ketika kita punya iman untuk melakukan sesuatu, punya iman akan sesuatu, kita sedang melaraskan hubungan kita, kehidupan kita dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah dalam kehidupan kita. Untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita perlu iman. Tanpa iman nggak mungkin kita bisa hidup selaras dengan Tuhan. Tanpa iman kita nggak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena sering kali yang Tuhan minta kepada kita untuk kita lakukan, yang jelas-jelas kita tahu bahwa itu semua adalah baik buat kita, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tapi sering kali apa yang Dia minta pada kita itu bertentangan dengan akal sehat kita. Bertentangan dengan pikiran-pikiran kita, maka dari situ kita perlu ketaatan untuk melakukannya. Ini iman. Ya, kalau segala sesuatu bisa dicapai dengan kemampuan kita,
kita jelas nggak perlu iman. Iman timbul, iman ada, kita perlu iman. Karena kita ternyata nggak mampu melakukan apapun juga yang harus kita lakukan. Kita sadar itu. Maka dari itu kita perlu beriman bahwa Tuhan akan menyertai kita. Next, bagaimana caranya iman itu bekerja? Ya, iman itu bekerja ketika kita mengarahkan semuanya itu kepada firman Tuhan. Ya, jangan arahin iman itu pada problem kita. Jadi seringkali kita punya problem. Misalnya problem apa nih? Problem keluarga, problem persahabatan, problem keuangan, dan lain-lain. Kita seringkali mengarahkan iman kita itu pada problem-problem tersebut. Dan kita berusaha untuk bisa membereskan semua problem tersebut dengan apa yang ada di pikiran kita. Coba kita renungkan, saat ini apakah kita punya problem nggak? Yuk kita sama-sama renungin. Kalau ternyata kita saat ini punya problem, coba renungin, apakah selama ini saya berusaha untuk menyelesaikan problem kita itu dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang teman saya bisa bantu, keluarga kita bisa bantu, kita berusaha menyelesaikan problem kita dengan apa yang kita mampu, atau kita mau riset semuanya, berdiam diri, kita berdoa sama Tuhan, dan izinkan Tuhan mulai bekerja. Melalui apa yang menjadi kehendak dia, dan kita tugasnya cuma taat pada pimpinan dia. Pernahkah kita lakukan itu? Ya, jadi ketika ada problem, jangan sampai kita cuma beriman pada menyelesaikan masalah kita aja. Gitu ya. Kita juga perlu beriman pada apa yang Tuhan kendaki untuk kita lakukan, gitu guys ya. Mungkin apa yang Tuhan mau caranya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya itu janda di Sarfat ya. Janda di Sarfat tahu ceritanya kan? Seorang janda di Sarfat yang dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tuhan bilang untuk bisa berikan pada seorang nabi, Nabi Elia kalau saya nggak salah. Secara akal sehat kan nggak mungkin. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau gua kasih, gua habis. Ya, gua kasih, gua habis. Tapi beda dengan iman, kita percaya. Kita hanya melakukan kehendaknya Tuhan. Tuhan bilang, kasih. Ketika kita berikan, oh ternyata kita punya iman, kita berikan. Iman itu bentuk ketaatan. Dan ternyata, betul sekali ketika kita mau taat, Tuhan seperti janda di Sarfat, mengalami kemenangan bersama Tuhan. Tepungnya, rotinya nggak pernah habis. Tuh. Begitu pula dalam kehidupan kita perlu saat ini menyadari sungguh apabila saat ini kita sedang berada dalam persoalan, dalam permasalahan dalam hidup kita, yuk kita riset dulu semua pemikiran kita. Kita riset dulu semua rencana kita, berdiam diri, masuk dalam kamar, sendirian saja, cukup berlutut, doa sama Tuhan, bilang, Tuhan aku dalam masalah. Dalam masalahku ini, Tuhan pengen apa? Saya punya iman, Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolongku, dan Tuhan sedang berencana dalam setiap masalah yang sedang kuhadapi, ada rencananya Tuhan. Ini penting kita lakukan. Ya, kalau saya boleh sharing sedikit. Saya juga pernah mengalami hal tersebut dan berkali-kali. Ya, berkali-kali. Jadi pada suatu hari, saat pandemik, ya, waktu saat pandemik dimulai bulan Maret lalu, saya kehilangan 99%, bisa dibilang hampir 100% semua pekerjaan saya habis. Karena saya seorang fotografer profesional, saya kebanyakan motret wedding, motret event, itu habis semua, tidak ada satupun juga, semuanya cancel. Pendapatan dari mana? Saya mau hidup di mana? Banyak hal, otak di rencana saya banyak banget rencana di otak saya. Mau bikin ini segala macam, tapi kenyataannya saya jalankan nggak bisa karena semuanya lockdown. Ya, ternyata semuanya lockdown dan semua planning saya nggak bisa jalankan. Sampai satu titik, saya sama istri cuma bisa berlutut nangis di hadapan Tuhan. Tuhan mau kerjakan apa dalam hidup saya, silahkan. Cuma doa itu, Tuhan mau kerjakan apa, silahkan. Dan ajaibnya, ini kesaksian, ajaibnya, saya dapat order foto makanan setiap hari. Setiap hari, saya nggak minta, saya nggak nyari ordernya, tapi order tersebut datang setiap hari ke rumah saya.
Setiap hari rumah saya kelimpahan makanan, setiap hari ada foto makanan. Dan makanan tersebut tidak diambil lagi, artinya apa? Makanan tersebut bisa saya nikmati bersama keluarga. Itu terjadi selama 6 bulan penuh. 6 bulan pemeliharaan Tuhan. Setiap hari saya dapat order foto makanan. Jadi kalau misalnya kalian nanti add IG saya yang Brownberry, kalian akan kaget dari seluruhnya foto wedding, tiba-tiba seluruhnya foto makanan. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu kenapa, itu pekerjaan Tuhan, Tuhan pelihara. Makanan saya tercukupkan, bahkan saya bisa memelihara banyak sekali teman-teman saya juga yang makanannya kekurangan, mereka saya undang, silahkan datang ke rumah saya untuk makan bersama. Beberapa saya kirimin makanannya karena sekelimpahan banget. Ya, ini salah satu cara bagaimana Tuhan bekerja. Jadi ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, tidak lagi pakai cara saya sendiri, ternyata dia punya cara yang sebelumnya saya nggak pernah kepikiran, ngapain gue motret makanan dan saya mau fotografer wedding. Oke, nah, yuk kita next. Yang ketiga, iman itu taat pada perintah Tuhan. Ya, ayatnya dari Yakobus 2 ayat yang ke-26 bilang gini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sorry, tadi udah ya ini ya. Sorry. Nah, iman dalam situasi pandemik. Nah, kita sekarang ada di tengah-tengah pandemik, guys. Saya percaya banyak dari kita itu dalam keadaan yang sangat sulit. Kita perlu iman dalam situasi seperti gini. Bagaimana saya harus bertingkah laku, bagaimana saya harus bergerak di tengah pandemi. Banyak bisnis hancur selama pandemi. Ya, sekolah-sekolah ditutup. Kalian juga sekarang mungkin juga di UPI masih tutup ya. Saya juga ngajar di Smart College juga Smart College masih tutup. Sekolah-sekolah tutup, bisnis semuanya tutup. Oke, semuanya lockdown, nggak ada yang buka satupun juga. Kalau kita ke mall sudah buka, tapi toko-toko sepi banget. Saya punya beberapa teman juga yang punya toko di mall, mereka bilang percuma buka juga, mendingan tutup aja. Karena dengan buka yang beli kagak ada, tapi malah pengeluarannya besar. Jadi bisnis-bisnis dari yang kecil sampai yang gede semuanya sedang tergoncang selama pandemi ini. Ya semuanya di lockdown. Tapi satu hal saya mengingatkan, bisnis boleh lockdown, sekolah boleh lockdown. Segala-galanya boleh di lockdown, tapi satu hal, potensi kita tidak boleh di lockdown. Ini penting kita sadari, bahwa kita semua, dan saya percaya semua yang hadir di sini juga, punya potensi. Kalian semua, termasuk saya, punya talenta. Ya, Tuhan berikan minimum 1 talenta dalam setiap orang. Ya, pasti nggak mungkin yang nggak ada. Setiap kita punya potensi. Ingat, dalam keadaan situasi seperti ini, kita harus sadar potensi kita nggak boleh sampai terlockdown, bahwa kita terus harus bisa maju, bergerak maju. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak terlockdown, supaya potensi kita bisa terus bergerak bebas, bisa terus impact? Yang pertama, kita harus melekat pada pokok yang benar. Ya, firman-Nya bilang gini dari Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan jelas banget bilang. Tuhan bilang, aku pokok, kalian ranting-rantingnya. Kita semua ranting-rantingnya. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita akan berbuah banyak. Sebab kalau di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat sebuah pohon yang lagi berbuah, kita pasti tertarik sama apa? Sama buahnya, jujur nggak? Ya, kalau kita lihat pohon berbuah, kita pasti tertarik sama buahnya. Burung-burung juga pasti tertarik sama buahnya. Kita nggak lagi tertarik dengan batang, kita tertarik pada ranting. Kenapa? Ranting itu menghasilkan buah, buah nempel di ranting. Kita lupa sama pokok. Tuhan bilang, itu kalau si ranting dipotong dari pokoknya, dari batang intinya kita potong, itu ranting lama-lama kering, nggak bisa berbuah, buahnya pun lama-lama hancur, layu, busuk. Jadi caranya si ranting mau terus berbuah, buah itu mau terus jadi buah yang baik, harus nempel sama pokok. Nah, perlu kita sadari kita pun harus nempel sama pokok. Seperti apa kita nempel sama pokok yang tadi? Apakah kita masih berhubungan baik dengan Tuhan? Saat teduh kita gimana uji? Apakah saat ini saya masih tetap saat teduh dengan baik dengan Tuhan? Atau saya sudah mulai melupakan saat teduh?
boro-boro saya teduh baca firman Tuhan udah kagak. Apalagi baca firman, doa aja udah lupa. Wah, cilaka kalau udah gitu. Ya, celaka banget. Nah, tapi nggak jadi masalah. Kalau kita sadar saat ini, kalau kita sudah jauh lepas dari pokok, yuk kita balik. Kita kembali nempel sama pokok. Nah, ketika kita nempel sama pokok, kita dapat nutrisi. Kita dapat kewahyuannya. Kita tahu banget apa yang Tuhan inginkan. Dalam doa kita, dalam keintiman sama Tuhan, Tuhan akan berbicara. Dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan drive kita masuk dalam sesuatu yang sudah Dia siapkan. Jadi seringkali gini, Tuhan seringkali nutup pintu bagi kita. Ada yang pengalaman? Seringkali Tuhan nutup pintu. Dan seringkali kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena pintu yang sudah jelas-jelas kita pengen buka, Tuhan tutup. Yang kita harapkan terbuka, Tuhan tutup. Sering kita ngalami. Atau pernah kita ngalami. Dan saya mau pesan sama kalian semua. Ketika Tuhan tutup pintu, jangan dibuka. Karena di baliknya nggak ada apa-apa. Jadi ketika Tuhan tutup pintu, kita harus sadar bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita kepada pintu yang lain. Ya. Dan saatnya ketika kita melihat ada pintu yang terbuka, pintu Tuhan bukakan. Masuk dan melangkahlah dengan yakin. Jangan ragu. Nah, bahkan kebalikannya kita sering ragu. Ketika ada pintu yang terbuka, kita malah nggak berani masuk. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah pintu kemustahilan. Pintunya kebuka, kita lihat, mustahil Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya nggak mampu. Itu bukan bagian saya. Seringkali kan seperti itu. Padahal Tuhan udah buka itu pintu. Nah, ketika kita nempel dengan pokok yang benar, kita akan mampu masuk dalam pintu itu, melangkahkan kaki lewat pintu kemustahilan. Karena di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja. Bukan kita yang bekerja loh, Tuhan yang sedang bekerja. Kita itu cuma ngelangkah doang. Tuhan cuma minta kita langkah. Lihat bagaimana Petrus ketika Tuhan bilang, Pet, sini, melangkah keluar dari perahu, jalan bersamaku di atas air. Apa yang Petrus lakukan ketika Tuhan panggil dia untuk keluar dari perahu dan melangkah di air? Apakah Petrus cuma diam? Enggak. Yang Petrus lakukan adalah dia keluar dari perahu dan mulai menginjakkan kakinya di atas air. Dan sejak itu Petrus mulai berjalan di atas air. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang masukin pintu itu, kita harus masuk dalam pintu itu, melangkahkan kaki. Iman itu butuh ketaatan. Iman itu butuh melangkahkan kaki. Iman itu butuh kita melakukan apa yang kita imani. Ingat, dengan keyakinan kita lakukan. Petrus keluar perahu, jalan di atas air. Tapi dia tenggelam akhirnya. Kenapa? Kenapa dia tenggelam? Ketika dia melihat bahwa ternyata Tuhan, saya lagi jalan di atas air nih. Keraguan-raguan dia bikin dia masuk dalam air. Apa yang dia ragukan menjatuhkan dia ke dalam air. Hati-hati. Di sini kita sering belajar bahwa iblis seringkali menaruh bibit takutan, menaruh bibit keraguan-raguan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita tenggelam. Tapi Tuhan nggak pengen kita tenggelam. Tuhan bilang sama kita, sama seperti Tuhan bilang sama Petrus. Petrus keluar dari perahu, jalan di atas air. Tuhan sedang bilang sama kalian, hey, you, keluar dari perahu, melangkahkan kaki sini bersamaku. Tugas kita cuma melangkah bersama Dia. Oke. Next. Kalau kita tidak mau potensi kita terlockdown, kita harus siap untuk melakukan kebenaran. Matius 7, 24-27 bilang gini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini Tuhan Yesus sedang cerita, dia punya dua macam murid. Ya. Yang pertama adalah murid yang bijaksana, yang kedua adalah murid yang bodoh. Persamaannya apa sih?
Mereka sama-sama dengar firman Tuhan. Baca. Mereka sama-sama dengar tuh. Mereka mendengar perkataanku. Yang bedanya gini, yang bijaksana setelah mendengar dia melakukan, yang bodoh setelah mendengar tidak melakukan. Ini yang ngebedain. Makanya ketika ilustrasi tadi, Tuhan panggil Petrus, Petrus keluar dari perahu, jalan di atas air, kita harus turut sama Tuhan, langkah kaki, injakan kaki kita di air. Itu adalah orang bijaksana. Walaupun kita tahu itu mustahil, tapi kita tahu di situ ada kehendak Allah, lakukan. Lakukan. Ujiannya adalah ketika datang badai. Ujiannya adalah ketika datang badai. Tadi ada 2 ilustrasi rumah. Rumahnya sama-sama keren, sama-sama megah. Mewah, keren, kuat. Bagus, mahal. Yang ngebedain apa? Ketika datangnya goncangan. Ada gempa bumi, ada badai, itu yang akan kelihatan rumah mana yang dibikin dengan baik atau tidak. Sama seperti kita, ketika datang pandemi, nah kayak gini nih, pandemi kan goncangan. Yang mana nih yang masih berdiri tegak, yang terus potensinya keluar dan berhasil, dan mana yang hancur hidupnya. Kita perlu sadar dan kita jangan sampai malu untuk mengakui hal ini. Kalau kita hancur, kita harus akui di hadapan Tuhan, Tuhan, ternyata selama ini aku bangun segala sesuatu yang aku bangun ini di atas pasir, maafkan. Sekarang aku bangun di atas fondasi yang benar. Sehingga aku tidak lagi hancur dalam situasi apapun juga. Ya, baca di ayat 27. Turunlah hujan. Hujan itu bicara apa sih? Hujan turun dari atas. Ya, itu bicara tentang tekanan hidup dari atas yang menekan kita, guys. Ya. Datang banjir, air, banjir itu. Banjir bicara tentang hajaran dari bawah. Dan ada apa lagi? Angin melanda rumah itu. Angin bicara apa? Semua tekanan, semua himpitan dari sekeliling kita. Rumah yang kuat. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, dari sekelilingnya tidak menghancurkan rumah tersebut. Begitu pula kita. Tekanan, goncangan, apapun juga nggak akan pernah bikin kita roboh. Tapi kita akan semakin kuat, kita akan semakin tegar di masa pandemi. Dan setiap orang pasti akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Dan di balik itu semua ada Tuhan yang dimuliakan. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah mudah beradaptasi. Ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mudah beradaptasi. Ini saya kasih lihat gambar. Di sebelah kiri ada zaman dulu tahun 2009, orang kalau mau bikin aerial fotografi atau aerial video itu harus pakai helikopter dan nge-shot seperti gitu ya. Tapi saat ini orang dengan mudah pakai drone. Jadi orang yang masih tidak mau beradaptasi, orang yang nggak mau mulai belajar pakai drone, masih kekeh mau pakai kamera gede, naik helikopter, mereka kehilangan pekerjaannya. Orang yang tidak mau berubah, sulit. Kita lihat zaman dulu Nokia merajai handphone, lalu dikalahkan oleh BlackBerry. Karena Nokia nggak mau beradaptasi. BlackBerry merajai dunia. Tapi BlackBerry pun ngerasa hebat, ngerasa kuat, dia pun tidak mau beradaptasi, akhirnya kalah oleh Android dan iPhone. Ya, dan ini akan terus bergerak. Sama seperti kehidupan kita. Kita perlu beradaptasi. Kita harus seperti liquid hidup kita. Dalam situasi apapun, kita harus siap untuk berubah. Firman Tuhan jelas, jangan kamu jadi serupa seperti dunia ini. Tapi kita siap untuk berubah. Ya, pembaruan akal budi kita. Tuhan berikan kita akal budi. Tuhan berikan kita hikmat supaya kita siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang Dia minta untuk kita lakukan. Contoh di tengah-tengah pandemi seperti gini. Uji diri kita apakah saya sudah siap untuk berubah. Yang pertama adalah rubahlah diri kita yang tadinya kita bebal menjadi arif. Yang tadinya kita tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, sekarang lembutkan hati, siap mendengar firman Tuhan. Yang tadinya nggak pernah lagi baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Yang nggak pernah saat teduh, sekarang saat teduh. Yang tadinya kita malas-malasan, sekarang kita mulai merajin. Dalam situasi pandemi tersebut, kita harus melakukan banyak perubahan. Mungkin di antara kalian ada yang mulai usaha yang satu nggak jalan, coba usaha yang lain. Minta hikmat dari Tuhan, kita harus siap berubah. Guys. Ya, jangan cuma-cuma diem. Kita harus siap untuk melakukan perubahan. Next, yang terakhir. Siap untuk menolong.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan jadi orang egois. Ya, maksudnya apa sih pelajaran hari ini? Kita kan tentang iman. Iman itu harus disaksikan. Bagaimana cara menyaksikan iman? Yang tadi, hidup dalam ketaatan. Sehingga dalam ketaatan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menolong orang lain. Jadi orang lain akan diberkati, orang lain akan melihat iman kita, sehingga iman mereka pun bertumbuh. Ya, ketika kita beriman, guys, saya akan rangkum semua ini. Ketika kita punya iman, kita hidup dalam ketaatan. Dalam ketaatan ini, Tuhan pasti minta kita untuk menolong orang lain. Dan disinilah ada perintah di Roma 15 ayat 1. Tolonglah, kita wajib tanggung orang yang lemah. Tolonglah, jangan kita berdiam diri. Tolonglah orang yang lemah. Jangan cari kesenangan kita. Di sini izinkan orang lain merasakan kasih Tuhan dari kita. Ya, begitu pula kita merasakan kasih Tuhan dari orang lain. Kita saling menolong satu sama lain. Orang lain belum tentu punya iman seperti kita. Tapi kita yang punya iman, wajib menunjukkan iman kita pada orang lain. Dengan cara apa? Menolong. Sama seperti si janda di Sarfat tadi. Jangan nunggu kita berkelebihan. Jangan nunggu kita ditolong orang. Tapi kita tolong orang lain dulu. Kita berikan dulu kepada orang lain. Maka Tuhan akan terus menolong kita. Karena ini tadi, iman didrive oleh janjinya Allah. Tuhan berjanji ketika kita mau melakukan. Taat pada perintah Dia. Memberi dulu, Tuhan janji. Kita tidak akan kekurangan. Dia akan support kita. Dia akan penuhi semua kebutuhan kita. Ya, jadi iman kita, ingat guys, iman kita didrive oleh janjinya Allah. Karena Tuhan punya janji, maka kita selalu yakin banget. Saat ini kita udah nggak sulit lagi untuk tolong orang. Kenapa? Karena kita pun pasti sudah ditolong orang. Tuhan memerintahkan kepada kita sesuatu yang pasti bisa kita lakukan. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan kepada kita apa yang nggak bisa kita lakukan. Tuhan, ketika Tuhan bilang kita untuk memberi, Dia pasti tahu bahwa kita memilikinya. Jamin. Contohnya, saya nggak punya jam tangan. Nggak mungkin Tuhan bilang, kasihin tuh jam tangan sama orang itu. Nggak mungkin. Tapi saya punya baju. Jadi Tuhan bisa bilang sama saya, kasihkan baju kamu kepada orang lain. Itu bisa. Oke, nangkep ya maksud saya? Jadi ketika Tuhan bilang, kamu harus mengasihi, Tuhan juga tahu bahwa kamu punya kasih, karena kasih sudah ditaruh dalam hatimu. Ketika Tuhan bilang, hei kamu, tolong orang tersebut. Tuhan tahu bahwa kamu mampu menolong orang tersebut. Dan satu hal, ketika Tuhan minta kepada kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu bahwa dirinya sedang tinggal dalam kamu. Karena Dia punya janji terhadap kamu. Oke? Sekian dari saya. Saya harapkan apa yang saya sharingkan bisa memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama kita semua selama pandemik ini. Ya, di tengah-tengah pandemik, ini saatnya kita semua anak-anak Allah bergerak maju. Ya, tolong menolong. Banyak orang di luar sana, terutama mereka yang tidak kenal Tuhan, sedang terhimpit. Bukan artinya kita nggak terhimpit, guys. Bukan. Saya juga sedang terhimpit. Yang tadi saya bilang, pekerjaan saya hilang. Pekerjaan saya hilang. Ya, sebagai fotografer, 99% pekerjaan saya hilang. Tapi bukan artinya karena kita terhimpit, potensi kita terhimpit juga. Jangan biarkan potensi kita terhimpit. Tapi terus jadi berkat. Terus jadi berkat. Terus jadi berkat. Ya, jadi saya pun kalau mau kasih sharing, saya masih banyak, cuma mungkin waktu tidak memungkinkan. Tapi saya percaya saat ini Tuhan sedang bergerak dalam hati setiap kalian, bahwa Tuhan mau pakai setiap kalian yang ada di sini untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah pandemi. Ya, di tengah pandemik ini, serius banyak sekali orang butuh bantuan. Siapa yang mau bergerak? Cuma kita orang yang mau Tuhan pakai. Tuhan nggak minta kalau kita nggak siap. Tuhan cuma bilang kepada kita semua, kalau kamu siap, melangkahkan kaki keluar perahu, jalanlah di atas air. Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Kita lakukan bersama-sama. Itu yang Tuhan undang. Oke guys, yuk kita sama-sama responi semuanya ini dengan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur. Sungguh Engkau Allah Maha Baik. Saat ini kami disadarkan bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan meminta kepada kita setiap anak-anak-Nya untuk berani melangkahkan kaki, injak air, berjalan di atas air bersama dengan Tuhan.
Beri kami kekuatan, keyakinan, dan keberanian untuk melakukan semuanya ini, Bapak. Sehingga akan banyak orang di luar sana boleh merasakan kasih Tuhan dari kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami percaya sungguh berkat pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah lepas daripada anak-anak-Mu ini. Ada janji-Mu dan janji-Mu ya dan amin. Sekali lagi kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, punya Bapa yang begitu baik. Kami mau serahkan setiap anak-Mu di PMK UPI ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga mereka di dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka di bawah pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala rencana Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Mari kita semua yang percaya akan kebenaran ini, kita katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, God bless. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Poniman. Dan semoga juga firman-Nya boleh memberkati kita semua yang boleh hadir di PU hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan secara online. Boleh dilihat di screen kita masing-masing ya teman-teman. Di situ ada alamat tujuan pengiriman, boleh dari GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan yang lainnya. Dan sekalian dan bersertaan dengan itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu pada setiap kami anak-anak-Mu Bapak. Dan pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus, kiranya ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan juga untuk memperlihatkan nama-Mu Bapak. Tuhan yang pimpin tangan-tangan orang yang mengatur persembahan ini agar ini semua bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh sampai di penghujung acara kami, dan untuk sampai akhirnya nanti Bapak, PU kami minta kami serahkan ke tangan-Mu, dan aktivitas kami selanjutnya juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan warta kepada Saudari Rani, kami persilahkan. Shalom. Sebelumnya kami mau mengucapkan kepada Poniman untuk pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan pelayanannya ke Poniman. Warta Sama-sama, terima kasih. Umum Jumat 20 November 2020. Yang pertama ada kebaktian keluarga Oikumene. Untuk kebaktian keluarga Oikumene, teman-teman boleh kunjungi halaman media sosial PMK UPI untuk info seperti boleh dicek di Line, Instagram, Facebook, dan Twitter. Teman-teman boleh cek sosial media PMK UPI. Selanjutnya ada persekutuan doa. Rabu 25 November 2020 pukul 16 WIB, tempat di Zoom meeting dengan tema Tuhanlah kekuatanku dari Mazmur 121,
Untuk PS ada Yeni Matsna 2016, PP ada Sonia 2017, pemain musik ada Yohanes 2019. Buat teman-teman nanti yang sekiranya mengikuti PD boleh mengikuti infonya di sosial media. Selanjutnya ada persekutuan doa, persekutuan umum Jumat 27 November 2020, pukul 11.20 WIB, tempat Zoom meeting dengan tema sukacita dalam pencobaan, yaitu Yakobus 1 ayat 2-3. Pembicara ada Kobili, pemimpin pujian masih konfirmasi, untuk pemain musik ada Karya 16. Bagi anggota PMKOPI yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menghubungi bidang doa dengan kontak person ada Sena dan Dea. Terus buat anggota PMKOPI yang memiliki kerinduan untuk melayani dapat menghubungi bidang musik dan pujian dengan kontak person ada Niko dan Foibe. Jumlah anggota yang hadir pada Jumat 13 Oktober 2020 sebanyak 44 orang. Jumlah uang yang ada di bendahara bisa dilihat di rekapitulasi minggu ini. Untuk nama-nama yang ulang tahun pada tanggal 14 sampai tanggal 20 boleh dilihat di share screen. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 November. Tuhan memberkati. Untuk persembahan hari ini kita ada 2 persembahan, yaitu yang pertama ada persembahan ditambah dengan persepuluhan. Nah, untuk teman-teman boleh mentransfernya ke nomor rekening yang sudah tertera di depan. Nah, untuk persepuluhan itu sendiri, teman-teman boleh tambahkan kode binominal untuk persepuluhan, yaitu 200. Jadi, teman-teman sekiranya untuk mengirimkan persepuluhan, jadi boleh ditambahkan 200 untuk nominal yang akan ditransfer. Mungkin sekian warta untuk hari Jumat. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Karena PU kita sudah selesai, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama mengangkat doa Bapa kami, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan saudara kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, guys. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin pamit ya. Dulu ya. Terima Kita foto bersama dulu. Yuk kita foto bersama. Teman-teman jangan live dulu, Pak. Mohon maaf, jangan keluar dulu. Kita mau posisi foto dulu. Sebentar ya. Teman-teman boleh on cam yuk. Ya udah, join aja. Enggak. Gini. Boleh sambil. Humas boleh aba-aba ya. Humas. Siap ya. Siap ya. 3, 2, 1. Bentar. Lagi dong, Raymond. Yang kedua ya. Ya. Siap. 3, 2, 1. Mukanya gitu. Dia udah. Bang, senyum dikit lah, Bang. Udah kan? Senyum dikit, Bang. Oke, terima kasih. God bless semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa diisi presensinya ya. Terima kasih. Bye-bye.